easy to understand that moment. Judul Min. Setakan judulnya juga lah bang. Judulnya Min, Kasih jangan judul bang lain kali. judul. Buat kalian semua yang komen nanya judul, jadi di semua video ini masa udah dicantumin di menit awal video. Buat kalian yang mau tahu, makanya nonton video ini dari awal, jangan di skip-skip. Di sana gue udah sebutin bahkan kasih tulisannya untuk mempermudah para penonton atau netizen yang budiman. Lanjut. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Karyawan supermarket ini bisa menghentikan waktu dan mengunboxing ciwi-ciwi. Itulah sekilas film yang berjudul Cashback. Kalau kalian bisa stopin waktu, kalian bakal ngapain cuy? Komen di bawah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menggeprek tombol subscribe. Peringatan darurat. Himbauan untuk seluruh warga yang menonton kanal ini agar segera menjauhkan kerumunan, kencangkan celana dalam, mengunci pintu, kenakan penyuara telinga dengan nyaman, dan juga siapkan tisu. Cerita ini berfokus kepada Ben, seorang mahasiswa seni. Di awal film, kita langsung disuguhkan adegan saat Ben bertengkar hebat dengan pacarnya yang bernama Susi. Pertengkaran itu berujung pada perpisahan. Hubungan mereka berakhir begitu saja. Beberapa minggu kemudian, di kantin kampus, Ben mendapati Susi sudah bersama lelaki baru. Melihat mantannya bisa move on secepat itu, Ben jadi makin galau. Ia termenung sendiri, mempertanyakan cinta, dan kenapa hanya dia yang masih terjebak dalam perasaan itu. Tak lama kemudian, Ben dihampiri oleh Seon, teman yang sok tahu soal cewek. Di sini Seon ngaku-ngaku udah paham luar dalam dunia perempuan dan menyarankan Ben untuk segera move on aja. Tapi kenyataannya, track recordnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Ben adalah mahasiswa seni yang sebentar lagi akan lulus. Suatu hari, dia mengikuti kelas menggambar anatomi manusia. Model yang dipakai adalah seorang pria tua tanpa busana. Tapi suasana hati Ben yang sedang kacau membuat dia tak tertarik sama sekali dengan objek yang ada di depan mata. Ya cuy, gue aja juga gak tertarik pastinya cuy. Ia menggambar dengan setengah hati, pikirannya melayang. Ia bahkan merasakan waktu di kelas itu terasa kurang. Hal ini pun sempat ditegur oleh dosennya. Ben tinggal di mes dekat kampus. Setiap malam, ia harus mendengarkan suara dari kamar sebelah. Suara aung-aungan dari mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan penonton harapkan. Waduh, jadi ingat-ingat zaman kuliah nih. Walaupun gua gak lulus. Itu bikin perasaannya makin kacau. Ben akhirnya mencoba menghubungi Susi lagi. Ia membujuk mantannya itu dan berharap ada harapan untuk balikan. Tapi Susi dengan jelas mengatakan, no, balikan, no. Sejak saat itu, Ben semakin larut dalam kegalauannya. Ia menjadi insomnia dan bahkan gak bisa tidur sama sekali. Yang bisa ia lakukan cuma menatap foto lamanya bersama Susi. Waktu yang ia lewati pun terasa menyiksa. Saat pikirannya terus dipenuhi oleh Susi, Ben merasa waktu berjalan sangat lambat. Ia mulai beraktivitas sendirian, pergi naik bus tanpa arah yang jelas hanya untuk melarikan diri dari pikirannya sendiri. Kalau kalian pernah galau kayak gini, komen di bawah cuy. Suatu hari saat berjalan tanpa arah, Ben masuk ke sebuah supermarket. Di sana, dia memperhatikan seorang kasir yang terlihat begitu lesu. Wajahnya datar, ekspresinya kosong, dan cara bekerja kelihatan kalau dia nggak punya semangat untuk menjalani hari. Tak jauh dari kasir itu, Ben juga melihat sebuah pengumuman lowongan kerja, tepatnya pada shift malam. Dia pun langsung melamar di supermarket itu. Menurutnya ini bukan soal uang, tapi usahanya untuk mengisi waktu kegalauannya agar nggak terus kepikiran tentang Suzy. Ben pun dipanggil interview oleh si manajer supermarket yang bernama Jenkins. Pria botak, bukan Corbusier D'Agostino. Singkat cerita, Ben pun diterima kerja di tempat itu. Ia mendapatkan shift malam, waktu di mana dunia biasanya diam, tapi pikirannya justru semakin berisik. Ben mencoba untuk mengubah waktu gabutnya menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ia menyebut ini sebagai bentuk cashback, dan inilah film Cashback. When you see someone Di ruang loker, Ben bertemu dengan Sharon, kasir wanita yang tadi dilihatnya. Hari itu dia datang terlambat, bukan untuk pertama kalinya rupanya. Dari cara bersikap, Sharon memang tipe yang sulit untuk mengatur waktu.
Awalnya, si manajer marah, tapi karena Sharon adalah perempuan, kemarahannya bisa mereda akibat ia pun menjadi bahan bagi si manajer. Keputusan Ben untuk bekerja ternyata bukanlah solusi terbaik. Dia justru makin gak produktif. Pikirannya pun masih berantakan. Dia lebih sering ngelamun dan tetap keinget sama mantannya. Well, don't just stare at it, Ben. Sebagai mahasiswa seni, Ben punya kebiasaan memperhatikan sekitarnya. Matanya suka menangkap detail kecil, termasuk bentuk tubuh wanita yang sedang berbelanja. Waduh, dia merasa ada sesuatu yang indah dari lekuk tubuh wanita. Gue sih juga mikir gitu ya. Baginya, tubuh wanita adalah objek seni yang memikat. Namun, Are you going to clean them up? selain memperhatikan para pelanggan, Ben juga memperhatikan Sharon. Sharon selalu menutup jam tangannya. Ternyata dia punya fobia terhadap waktu. Buat Sharon, melihat waktu justru bikin segalanya terasa makin lambat. Komen di bawah cuy kalau kalian pernah nunggu dan itu malah bikin waktunya gerak lambat. Gue sering cuy. Ben juga punya 2 teman kerja yang cukup absurd cuy. Bernama Barry dan Matt. Mereka kompak, lebih ke arah tukang ngelawak dan pembuat onar. Hari-hari Ben pun berjalan datar. Ia tetap gak bisa tidur, setiap malam dilalui tanpa rasa tenang. Waktu terasa seperti musuh, orang lain menjalani hidup normal. Tapi bagi Ben, merasa itu adalah jebakan. Setiap menit terasa seperti jam, setiap jam terasa seperti hari, setiap hari terasa seperti bulan, setiap bulan terasa seperti tahun, sampai berikutnya hingga 1 miliar abad. Sampai akhirnya dia menyadari suatu hal, kalau waktu bisa melambat. Waduh, mulai halu nih cuy. Mungkin dia bisa mengaturnya. Ben pun mulai bereksperimen dengan pola pikirnya, mulai fokus, sampai akhirnya dia ada di titik di mana dia bisa mengatur waktu, membuatnya cepat, membuatnya lambat, bahkan hingga berhenti. Nah loh, saat pertama kali berhasil menghentikan waktu, Ben merasa sangat aneh cuy. Semua orang berhenti bergerak. Supermarket membeku, tak ada suara, tak ada gerakan, hanya Ben yang bisa melangkah. Dan di tengah semua itu, ia melihat para pembeli-pembeli wanita yang sungguh aduhai. Di momen ini, Ben mulai mengungkapkan sesuatu. Dia sangat tertarik pada keindahan lekuk tubuh wanita. Ya seperti kita kayak cuy. Bukan karena cabul, tapi ia menganggap itu sebagai bentuk seni yang paling indah sedunia. Bahkan rasa kagumnya itu sudah ada sejak ia kecil. Dahulu, ia pernah dititipkan di rumah seorang gadis remaja asal Swedia. Gadis itu terbiasa mandi tanpa menutup pintu. Sejak saat itu, ia pun merasakan gejolak kecil hangat, bukan cabul, tapi bahagia. Mungkin dia syok. I felt fascination. To this day, I still. You dropped these. Karena waktu benar-benar berhenti, Ben pun mulai melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia bisa bayangkan. Gua dan kalian pasti melakukan ini juga. Waduh, kira-kira si Ben bakal ngapain ya? Pause video ini dan coba tebak cuy. Kalau kalian jadi Ben, kalian bakal ngapain cuy? Komen di bawah. Ia pun mengunboxing semua pelanggan wanita di sana. Waduh. Namun bukan untuk nafsu cuy, melainkan untuk mengamati keindahan-keindahan sebagai sudut pandang dari seniman. Bagi Ben, momen ini adalah kesempatan langka menuang semua yang ia lihat ke atas kanvas. Setelah kejadian itu, Ben kembali ke rumah. Kali ini Seon datang lagi. Melihat Ben yang semakin kusut dengan wajah yang lesu, Seon langsung nebak kalau Ben masih galau terhadap Suzy dan belum tidur. Tanpa basa-basi, Seon pun langsung ngasih saran khas dirinya, menyuruhnya move on dan mencari wanita baru karena banyak yang lebih cantik dan jelas lebih gemoy dari Suzy. Waduh, di titik ini kita semakin lihat siapa Seon sebenarnya. Orang yang dari dulu memang cabul, bahkan saat umurnya baru kemarin sore. Waktu kecil mereka sering main bareng. Suatu hari saat rumah lagi kosong, Seon yang otaknya agak-agak ini ngajakin Ben buat melihat koleksi majalah punya bapaknya. Ya, kalian tahu lah majalah apa yang dimaksud. Buat Seon itu hiburan, tapi buat Ben kecil itu adalah pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Ada rasa tegang, ada rasa kagum tapi di sini Ben bukan cabul ya cuy.
Dan hal ini pun melekat hingga kini. Seon pun lalu ngasih saran yang lebih gila lagi kepada Ben. Katanya, kalau mau cepat sembuh, dia harus ngelakuin kegiatan yang perlu diharapkan bersama Natalie. Natalie adalah wanita yang siapa aja mau digas sama dia. Dan ternyata, Seon juga kenal Natalie dari kecil. Ia sering modus random datang ke rumahnya. Usut punya usut, Seon yang otaknya biadab ini pun ternyata melakukan ini. 50p. Waduh cuy. Yang membanggongkannya di sini Seon tak sendiri, melainkan dan saran dari Seon itu bukanlah hal yang baik. Jadi Ben tak melakukan itu. Saat Ben bekerja, ia diperhatikan oleh Sharon. Tatapan wanita ini bikin Ben jadi salah tingkah. Setelah shift selesai, mereka akhirnya bertemu di ruang loker. Ben yang membawa roti acar tanpa basa-basi langsung. Nah, sikap Sharon yang ceplos-ceplos dan gak basa-basi itu malah bikin Ben menjadi tertarik. Di momen canggung itu, disinilah Ben mulai mencoba untuk menghentikan waktu. Kaki Bunshin no Jutsu. Bukan cuy. Namun, kali ini ya gagal cuy. Waktu malah berjalan lambat, tidak berhenti. Ini pertanda bahwa Ben sedang jatuh cinta. Jadi kalau Ben merasa nyaman jatuh cinta, ia bakal kehilangan kemampuan untuk menyetopkan waktu cuy. Ternyata ketertarikan Ben dan Sharon gak luput dari perhatian teman-temannya. Matt dan Barry, dua orang itu gak tinggal diem. Mereka mulai mengolok-olok Ben. Dan Matt ngaku kalau dia pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan dengan Sharon, bahkan sambil direkam cuy. Mendengar itu, Ben pun langsung ciut dan mengurungkan niatnya untuk mendekati Sharon. Scene pun berpindah memperlihatkan flashback saat Ben masih kecil. Saat itu Ben pernah naksir dengan teman sekolahnya yang bernama Taya. Suatu hari Taya mengalami kecelakaan dan tangannya digips. Teman-temannya mulai menggambar di gips itu, termasuk juga Ben. Tapi begitu gipsnya dilepas, ternyata tangannya si Taya ini berbulu cuy, kayak monyet. Jadi teman-temannya pun membuli si Taya. Ben pun akhirnya menenangkan Taya dan bilang kalau itu gak berpengaruh dengan kehidupannya. Taya pun sekarang menjadi suka kepada Ben. Dan di saat yang sama, Ben yang bocil ini malah nembakin si Taya. Waduh, cepet banget bro. Dan si Taya juga menerima itu. Waduh. Suatu hari, namanya cinta-cinta monyet cuy. Taya mengajak Ben untuk bertukar jigong. Ben yang culun ini pun malah kaget dan bilang kalau dia belum siap dan ngajak si Taya untuk ketemu besok aja. Padahal besoknya adalah hari libur. Keesokan harinya, Taya pun malah nggak datang. Dan ketika Ben sekolah, barulah Ben tahu jika Taya telah pindah sekolah. Waduh, sad boy cuy. Itulah cinta pertama dan patah hati pertamanya si Ben. Komen di bawah kalau kalian pernah ngalamin hal serupa kayak Ben. Waduh. Beberapa hari kemudian, Seon kembali mampir ke rumah Ben. Lagi-lagi Seon bro. Ia pun langsung nanyain kabar si Ben. Ben pun nyeritain kalau dia sempat suka sama rekan kerjanya. Tapi sekarang, ia ragu karena Matt mengaku kalau dia udah melakukan kegiatan yang penonton harapkan, bahkan sampai merekamnya. Seon pun cuma bisa nyinyir. Seon yang ngerasa pro pun bilang kalau ngerekam itu adalah hal yang susah dilakukan. Dan melihat dari pengalamannya, padahal dia ngaku sih paling expert ya cuy. Hari-hari pun berlalu, sampai akhirnya si manajer supermarket dapat tantangan dari supermarket kompetitor. Waduh, entah dari mana asalnya, tapi tantangannya jelas, pertandingan futsal antar supermarket. Si manajer pun ngumpulin semua bawahannya dan nyuruh mereka untuk siap bertanding. Dia kelihatan ambisius banget, padahal timnya kumpulan pegawai shift malam yang hidupnya aja udah loyo. Hari pertandingan akhirnya tiba. Lawan mereka supermarket besar yang pemainnya jago semua. Pertandingan pun dimulai. Beberapa menit aja skor udah nunjukin. Si manajer makin ambisius. Ben juga nggak fokus untuk bermain. Dia lebih sibuk memperhatikan Sharon di pinggir lapangan. Waktu terasa lambat, sangat lambat. Sampai akhirnya
Ben lagi-lagi menghentikan waktu karena dirinya yang kelelahan. Ia pun dengan santai berjalan dan mengambil minum untuk istirahat sebentar. Tapi di saat yang sama, ia mendengar ada suara. Ben pun terkejut dan mencari suara itu. Hello? Ternyata terdapat orang lain juga yang dapat bergerak di waktu yang berhenti. Yang artinya Ben tak sendiri bisa memberhentikan waktu. Ben pun melanjutkan pertandingan. Dan hal ini pun membuat si manajer hidungnya jadi berdarah. Matt yang bertanggung jawab atas kejadian ini pun menyuruh Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Setelah pertandingan, Ben dan Sharon mampir ke sebuah kafe. Suasananya sekarang lebih tenang, cuma mereka berdua. Akhirnya Ben pun membuka suara dan menanyakan soal hubungan Sharon dengan si Matt. Sharon langsung menjawab kalau mereka cuma sebatas teman. Ben pun cerita kalau si Matt pernah bilang mereka pernah tidur bareng, bahkan kata sempat merekamnya. Waduh, Sharon pun langsung membantah itu. Dan ucapan itu membuat Ben menjadi lega. Mereka pun lanjut mengobrol. Sharon curhat tentang kehidupannya, kalau dia udah bosen kerja di supermarket itu. Ia merasa kalau hari-harinya sungguh sangat menyiksa. Semuanya terasa lambat. Sharon juga cerita kalau ia sebenarnya ingin menjadi pramugari. Ben pun juga jujur kalau dia juga punya cita-cita sebagai seorang seniman. Dia pingin punya galeri sendiri dan bisa memamerkan karya seninya. Dari percakapan itu, Ben dan Sharon pun semakin dekat. Perlahan ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Kemudian Ben pun mengantar Sharon ke apartemennya. Sebelum berpisah, mereka pun... Dan kelihatan kalau itu canggung banget. Keesokan harinya, semua pegawai laki-laki dikumpulin oleh si manajer di ruang belakang. Wajahnya yang masih kesal atas kekalahan futsal kemarin. Dengan nada serius mengatakan, kekalahan kemarin memalukan banget. Tapi tenang, di sini dia punya ide untuk hiburan. Akhirnya dia ngumumin kalau dia bakalan ngadain party ulang tahun di minggu depan, tepatnya di rumahnya. Agar lebih meriah, dia membutuhkan penari tanpa selai benang. Waduh. Dan yang diperintahkan untuk mencari itu malahan si Ben, si culun yang gak punya sepak terjang di dunia seperti itu. Ben yang bingung pun akhirnya nyari bantuan ke temen satu-satunya, yaitu ke Seon. Dan jelas Seon yang berpengalaman untuk hal beginian pun langsung mengantarnya ke sebuah bar. Di sana Ben nampak tegang melihat sekelilingnya. Mereka pun menghampiri salah satu penari dan menawarkan penari itu. Namun si penari itu bilang kalau jadwalnya sedang sibuk. Untungnya dia punya teman seorang penari juga, tapi pada saat itu dia nggak lagi ada di sana dan mereka pun akhirnya sepakat. Beberapa hari setelah itu, Ben kembali bekerja seperti biasa. Ia pun kembali menghentikan waktu. Tapi kali ini bukan sekedar jalan-jalan keliling supermarket. Ia pun memilih untuk menggambar Sharon. Ia mulai memperhatikan detail demi detail. Pursuing her dream. Her delicate. Setelah shift berakhir, Ben dan Sharon pun ketemu di ruang loker. Kali ini Sharon mulai membuka obrolan. Wanita itu pun mengajak Ben buat jadi teman kencannya saat pesta ulang tahun si manajernya nanti. Dan sekaligus minta untuk dijemput. Dan jelas Ben pun setuju dengan hal ini. Sebelum pergi, Sharon pun... Kali ini kelihatan keduanya tidak canggung seperti sebelumnya. Setelah itu Ben pun pulang ke rumah. Dan di titik inilah Ben untuk pertama kalinya dapat tidur nyenyak. Ben ngerasa hidupnya balik lagi. Gak cuma sampai di situ aja. Beberapa saat kemudian dia pun dapat telepon dari galeri seni yang mengatakan kalau mereka tertarik dengan karya-karyanya dan mau ngajakin Ben buat pameran. Namun sialnya itu cuma ulah Matt dan Barry. Hari pesta ulang tahun si manajer pun akhirnya datang. Ben terlihat sangat bersemangat. Dia menjemput Sharon di apartemennya. Ben bercerita soal kabar baik. Kalau katanya dia bakal punya pameran karya lukis. Dia berniat untuk mengundang Sharon ke acara tersebut. Kemudian mereka pun pergi ke rumah manajer. Rupanya di sana juga terdapat mantannya Ben yang bernama Susie, yang ternyata pacarnya sepupuan dengan si manajer. Pesta pun akhirnya dimulai dengan lampu dan musik disco. Tak lupa ditemani minuman haram. Dari balik pintu masuk, tiba-tiba
Si penari yang disewa pun akhirnya tiba dan membuat suasana semakin pecah cuy. Dan yang bikin twistnya lagi, ternyata si penari itu adalah si Natalie. Waduh, gadis Swedia yang kenal sama Ben dan Seon. Waduh, gede jadi gitu cuy. Di tengah pesta, Ben pun ingin buang air kecil. Ia pun meninggalkan Sharon sebentar dan Sharon tetap berada di tengah pesta. Si manajer yang ganjen ini pun menghampirinya dan merayunya. Namun Sharon menolak itu. Ketika Ben di toilet, ia pun harus mengantri. Dan kebetulan di sana juga terdapat Suzy. Suzy yang kelihatan mabuk itu pun langsung berkata jika ia sangat merindukan si Ben. Waduh. Dan tiba-tiba Why are you telling me? dan Sharon juga melihatnya. Waduh. Ben yang tersadar pun langsung panik. Ben yang udah tahu ujungnya bakal gimana pun akhirnya cuma bisa pasrah. Ia pun sampai datang ke apartemennya Sharon buat ngejelasin semuanya. Namun jelas Sharon yang udah gak mau terima alasan apapun menolak itu. Sharon pun bilang kalau dia gak bakal ketemu Ben lagi. Akhirnya dia mutusin buat resign dari supermarket itu. Beberapa hari kemudian, Ben kembali tenggelam dalam kesedihannya. Ia pun kembali gak bisa tidur. Namun ada satu cita-cita yang pingin dia capai, yaitu untuk membuat pameran. Kemudian ia pun berniat untuk mendatangkan pameran yang menelponnya di waktu lalu. Si pemilik galeri itu pun jelas bilang kalau mereka nggak ada nelpon si Ben. Hal ini pun jelas ngebuat Ben jadi nyesek cuy. Emang kampret si Barry sama si Matt. Namun si pemilik galeri itu sempat melihat lukisannya si Ben. Nampaknya dia mulai sedikit tertarik dan menurutnya ada potensi dari karya si Ben. Dan tanpa diduga-duga, mereka pun akhirnya sepakat buat ngadain pameran cuy. Ben yang tahu Sharon udah muak sama dia pun akhirnya mengirimkan surat undangan ke apartemennya. Hari pameran itu pun akhirnya tiba. Ben berdiri di galeri dan menjelaskan kalau karya yang jujur berasal dari lubuk hatinya. Baginya, tubuh wanita adalah seni yang sangat luar biasa. Ia sangat mencintai anatomi manusia bukan untuk memuaskan hasrat, tapi karena ia melihat keindahan dari dalam detailnya itu. Dan tiba-tiba Sharon pun datang. Wajah datar tapi mata menangkap satu hal, bahwa ada lukisan dirinya di galeri Ben. Ben pun akhirnya mengklarifikasi tentang kejadiannya di pesta belakangan lalu. Kalau itu cuma salah paham doang. Ia pun meminta maaf jika itu membuat Sharon menjadi sakit hati. Dan pada akhirnya ia dapat memaafkan si Ben. Dan mereka pun mengakhiri itu dengan beradu jigong. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba waktu pun berhenti. Sharon bingung dengan situasi ini. Mengapa semua orang terdiam? Kemudian Ben pun mengajaknya keluar, menyaksikan salju-salju yang jatuh. Semua diam, semuanya putih, semuanya indah. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.